untuk kami yang Anda berikan untuk kami juga begitu besar, apresiasinya begitu besar, rasa cintanya untuk Radio Rex FM Garut, sehingga Anda dari mulai pagi sampai dengan pagi lagi terus mantengin di 103,3 FM Garut ya. Bahkan ada yang matanya nonton TV tapi telinganya dengerin Radio Rex. Luar biasa sekali itu ya, fenomenal ya, alhamdulillah. Betul sebab seperti yang tadi sudah saya janjikan bahwa pada hari ini kita akan ada dialog interaktif bersama dengan narasumber yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita akan segera dialog interaktif bersama dengan narasumber kita. Dengan narasumber kita ada Pak Asep Brother AMKSKM, kemudian juga di sini hadir juga Bapak Yanto ya, Pak Yanto SKU, masya Allah, itu bagus Yanto. Oh, Pak Yanto SKU, oke. Kemudian juga ada Bapak M Avandi, Mitra SFM, alhamdulillah ada Pak Muswara juga ya. Ini semuanya orang Bandung, Mitra SFM itu luar biasa banget. Dan alhamdulillah Mitra SFM pada hari ini kita akan dialog interaktif bersama dengan para narasumber dan berhadir di ruang siap kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hardi. Ya, sehat Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Pak Asep Brother. betul. Alhamdulillah. Ini beliau ini SKM MKM tersedarnya. AMK SKM ya. Oh, luar biasa. Sarjana kesehatan, akademi kesehatan juga. Ustaz. Tapi beliau ini Ustaz, saya juga jadi kebingungan ini Pak Dokter, Pak Perawat, bagaimana ya? Tapi yang jelas beliau adalah seorang pengusaha sukses. Beliau pernah terlilit utang hingga 1,3 miliar. Subhanallah ya. Tapi kita akan simak nih seperti apa kok beliau bisa melunasi utang tersebut dalam 16 bulan. Bahkan saat ini beliau membina 28.000 mitra bisnis. Wah, luar biasa nggak? Penasaran saya terus untuk segera meneliti dari seperti apa ya. Dan di sini juga Pak Suyanto. Iya. Masya Allah, Mitra SFM ini Pak Suyanto ini luar biasa. Sekarang siap-siap akan mengejar target Pajero 500 juta. Wih, keren. Rumah 1 miliar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini Pak, kalau rekan-rekan ini sudah nyicip Pak itu yang 150 juta itu. Sebagian itu teman-temannya. Sehat Pak Yanto? Alhamdulillah, pangestu Kang. Pak Yanto ini Mitra SFM orang Bandung juga. Orang pada suka Mitra SFM. Wah, ini pada suka masih dekat dengan RSIS Pak. Jauh. Oh, jauh. Jauh Pak. Sukamulya. Sukamulya itu nih. Dekat Cicahem kan. Oh iya. Ini kalau misalkan perjalanan menuju kalau naik Damri selalu lewat pada suka gitu ya, air pada suka. Iya. Saya ingatnya pada suka ya, bisa jadi. Siap. Pak Yanto, terima kasih banyak. Selamat juga bisa hadir ke sini. Alhamdulillah. Sampai bersama dengan para pendengar kita dan juga terutama nih Pak Asep Brother ini alhamdulillah pasti ini beliau ini orang sibuk ya, bagaimana nggak sibuk, beliau ini membina 28.000 mitra bisnis. Nah ini nih yang jadi catatannya nih, mitra bisnis seperti apa yang bisa menyelamatkan beliau membereskan, melibas yang namanya hutang riba sampai dengan 1,3 miliar. Nih kalau saya perhatikan beliau ini diinformasikan, tapi terlebih dahulu sampaikan sapaan dulu untuk kita Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ardi, Pak Yanto, mudah-mudahan sehat selalu. Begitupun sampai saya ingin sampaikan salam hormat saya, salam kenal saya kepada mitra Rex FM di Garut ini, Masya Allah. Ini indah sekali. Saya dari sore kemarin hadir ke sini dari Bekasi, kemudian ke Banjar Patroman, baru ke sini sampai insya Allah dalam rangka ya silaturahim ya, memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Para mitra Rex FM dimanapun berada, tentu saat ini sedang kondisi yang tidak mudah, Kang Ardi ya. Ya, tidak mudah. Banyak sekali masalah yang terjadi dalam kondisi sekarang ini ya. Pandemik belum beres total, tetapi kita yakin, orang yang beriman harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa
Allah memberikan ujian seperti ini bukan untuk kita lemah, melainkan keluarga kita harus bangkit, ekonominya bangkit, juga imannya, semangatnya juga bangkit, ya. Karena PHK makin banyak, ya kan Kang? PHK, kemudian bangkrutnya para usahawan, pengusaha, kemudian dirumahkan juga ada, sampai ada yang kalau misalkan masalah PHK ataupun kondisi ekonomi kurang bagus, maka akan terjeratnya dengan hutang itu tadi. Ya, dengan hutang, ada namanya hutang banyak, bank keliling, kemudian pinjol, karena memang tidak ada solusi. Nggak menyalahkan juga mereka, enggak, tetapi karena memang mereka pengen solusi, pengennya sih yang halal, pengennya sih yang baik, tapi mungkin selama ini belum merasakan dan belum mendapatkan informasinya. Nah, jadi kalau masalah ekonomi pengaruhnya ke masalah rumah tangga berapa banyak? Saya lihat statistiknya, dengan adanya pandemi seperti ini perceraian makin banyak, Pak Kang. Kemudian kriminalitas makin meningkat, kemudian tingkat bunuh diri makin meningkat. Saya sebagai tenaga kesehatan juga melihat dari sisi kesehatannya, makin banyak penyakit-penyakit. Kemudian untuk mendapatkan solusi keuangannya juga agak lumayan susah. Untuk bayar listrik aja susah, untuk beli beras susah, untuk kontrakan juga susah saat ini. Tetapi Bismillah, saya datang hadir ke tempat ini, ke Garut yang luar biasa, sangat indah, nyaman. Berawal gini Kang Adi, berawal saya 2004 sampai 2015 itu terlilit hutang 1,3 miliar. Ya Allah. Bisa membayangkan itu. Saya umur sekarang 40. Ya. Saya punya hutang segitu tuh usia 32 lagi. Manteng-mantengnya hutang. Sebagai tenaga kesehatan, suka perawat dan suka usaha dari seperti dulu, usaha kecil-kecilan. Tapi modalnya itu dari pinjam dari yang kurang halal seperti itu, yang riba. Nah, tahun 2015 ceritanya saya betul-betul ingin selesaikan, karena per bulan cicilan saya doang, kartu kredit, motor, mobil, rumah dan sebagainya 19 juta per bulan Kang Ardi. 19 juta. Nah, anak waktu itu masih 3, sekarang udah 5. Nah 2015 saya putuskan untuk hijrah dari riba. Saya balikin tuh 2 mobil, saya balikin 3 rumah, KPR 3 KPR, rumah, kartu kredit, ada asuransi, saya stop. Seperti itu 2015. Kemudian ingat dengan janji Allah, siapa yang memakan harta riba sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, siapa yang memakan harta riba, setiap 100.000 uang riba itu sama dengan 36 kali berzina. Dan siapa yang makan harta riba, doanya susah diijabah, kemudian rumah tangga pasti akan hancur, rezeki akan hancur. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam Al-Baqarah itu menyatakan Allah dan Rasulnya akan menantang perang kepada orang yang memakan harta riba. Dan ini masalah besar ternyata, karena ada lagi yang luar biasa, kata Rasulullah, di suatu kampung, desa, negeri, kalau udah terbiasa dengan perzinahan dan riba, maka sesungguhnya penduduk negeri tersebut itu sudah merelakan dirinya untuk diazab oleh Allah. Ini Kang Ardi yang membuat saya betul-betul ini harus saya stop, gitu kan. Tahun 2015 saya stop, kemudian 1,5 tahun saya nggak punya motor, nggak punya mobil, ngontrak lagi. Nggak mudah ternyata yang namanya hijrah itu, karena si setan ini nggak suka kalau kita ini hijrah dari riba, nggak suka. Nah, oleh sebab itu ini penting diketahui bahwa janji Allah, siapa yang menghindari ataupun menjauhi dosa karena takut sama Allah, pasti akan Allah berikan kemudahan dan Allah akan lipat gandakan walaupun berat. Ada yang ngejek, ada yang mencemooh, jadi gembel lagi, wah miskin lagi nih, kasihan gitu ya. Udah nggak apa-apa. Kemudian sudah itu alhamdulillah 2018 saya dikenalkan sebuah komunitas, yaitu komunitas anti riba yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Perusahaan ini perusahaan ini mempunyai visi dan misi membantu umat terbebas dari hutang dan riba, visi misinya perusahaan ini. Nah, kemudian perusahaan ini membantu umat terbebas dari hutang dan riba, visi dan misinya, motonya goberkan riba. Nah, 2018 April ini luar biasa.
yang saya udah nggak percaya dengan bisnis karena udah pusing ya. Nah, alhamdulillah saya dibimbing itu untuk datang ke sebuah seminar waktu itu. Nah, di seminar itulah dengan hati yang kurang yakin, ini pasti MLM, pasti suruh belanja tiap bulan. Nah, itu saya nggak mau saya seperti itu. Tapi hati saya udah lakukan dulu aja, siapa tahu beda. Ini wasilahnya adik saya. Kemudian datang ke seminar, saya teliti sampai hanya 1,5 jam seminarnya. Tapi subhanallah ini sama beda. Ini beda, modal sekali seumur hidup, modalnya cuma recehan, hasilnya bisa melunasi hutang saya 1,3 miliar. Nah, dengan modal yang kecil, sangat luar biasa kecilnya, tapi kita punya hak dapat motor 20 juta bisa cash, hak selanjutnya dapat lagi mobil 150 juta bisa cash, bisa ambil uang untuk lunasi hutang, untuk kan dapat lagi Pajero 500 juta bisa di cash kan, dapat lagi rumah 1 miliar. Nah, di sini apakah ini jawaban dari doa-doa kami, doa orang tua saya, doa anak-anak saya? Karena anak saya waktu itu, Pak, di mana sih rumah saya sebetulnya, rumah kita di mana? Kok pindah-pindah terus? Ketika kontrakan, Pak, subhanallah, nangis kita sebagai ayah kan. Istri juga masya Allah luar biasa. Nah, disitulah alhamdulillah datang ke seminar waktu itu 1,5 jam kira-kira. Di seminar saya dapatkan, wah ini mah beda, halal, legal, bukti sudah ribuan. Sampai saat ini Pak, yang PT perusahaan kita ini sudah membagikan lebih dari 5.500 motor cash kepada mitra bisnisnya. Kemudian lebih dari 2.500 mobil cash 150 jutaan. Lebih dari 500 unit Pajero 500 jutaan, dan lebih dari 140 rumah 1 miliaran. Nah, ini luar biasa dalam waktu kurang dari 5 tahun. Nah, saya lakukan bisnis ini karena memang murah, mudah, simple, nggak ada risiko, karena nggak usah punya kantor, nggak usah punya gudang gitu kan, modal receh, hasilnya tuh bisa melunasi hutang. Alhamdulillah di minggu kelima saya mendapatkan mobilnya 110 juta, ambil uangnya saya lunasi. Kemudian sudah itu subhanallah itu nangis campur nggak percaya, kamu bisa ya ini katanya. Nah, saya cek ke orang lain juga, mana BPKB-nya bener nggak, ini mobil ini bukan DP tapi cash. Kan cirinya itu DP itu nggak bisa diambil uangnya ya Pak ya. Kemudian nggak ada BPKB. Nah, ini ada BPKB dan bisa diambil uangnya. Saya ambil uangnya 110 juta untuk lunasi hutang. Alhamdulillah. Nah, semakin saya semangat, sesudah itu baru 16 bulan saya jalankan bersama istri. Itu lunas 1,3 miliar itu lunas. Kang Ardi, ini yang saya luar biasa benar. Allah Maha Besar, Maha Kaya, Maha Besar, luar biasa. Allah Maha kuasa, makhluk tidak kuasa. Menurut akal manusia apa? Saya usaha. Iya, harus puluhan tahun, bayangkan. Saya belasan tahun di klinik, di rumah sakit itu boro-boro motor aja nyicil Pak, terus Pak. Teman-teman saya juga sama, belasan tahun di rumah sakit itu KPR dan hutang makin banyak. Ini luar biasa kata saya. Ini kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa ini, nggak mungkin. Nah, ternyata luar biasa karena PTBS ini, PTB Syariah Corporation ini ternyata luar biasanya. Kenapa banyak seperti itu ditolong sama Allah? Karena perusahaan ini ada ini SLC, Spiritual Leadership Camp, di mana 72 jam itu untuk 72 jam itikaf di masjid. Ownernya ngajak seperti itu. Ini Pak yang Allah kelihatannya betul-betul membantu. Bayangkan. Dan di tim saya tadi udah disebutkan lebih dari 28.000 mitra bisnis saya yang kita bina. Dan dari sekian banyak itu terus Masya Allah sampai sekarang itu 165 orang yang udah peraih motor di bawah pimpinan saya. Kemudian 65 orang peraih mobil cash. Kemudian 13 orang peraih Pajero cash, dan sekitar 7 orang peraih rumah 1 miliar. Nah, itu semuanya, dan ratusan yang sudah lunas hutang. Kan untuk hutang ini berbeda, ada yang 10 juta, 20, 50, 100, sampai kalau saya 1,3 miliar, ternyata di atas saya ada yang hutangnya ibu-ibu 3,5 miliar lunas juga alhamdulillah. 7 miliar ada juga lunas juga subhanallah. Jadi orang yang gabung ke komunitas dan bisnis ini adalah 95% itu orang yang terlilit hutang dan riba dan ingin menyelesaikan, ingin dapat solusi. Nah, oleh sebab itu ini perusahaan menurut saya
solutif banget saat seperti ini, wajib untuk mengetahui. Pokoknya datang ke seminar dulu, karena kalau nggak datang ke seminar agak sulit percaya. Jangankan mungkin mitra Rex ya di sini, saya aja yang ada di Jakarta, saya 21 tahun di Jakarta, saya nggak percaya kalau nggak datang ke seminar, karena di seminar itu bertemu dengan orang-orang yang sudah sukses. Yang kedua, A sampai Z itu apa legalitasnya lah, harus tahu kita ya. Ownernya siapa, dari luar negeri apa dari kita gitu. Ownernya dari dalam negeri, alhamdulillah orang beriman, apa peduli kepada umat, kan. Kemudian apa namanya produknya, memang nanti Pak Yanto akan sampaikan produknya memang yang dibutuhkan oleh di Garut ini, di tataran Sunda dan apa namanya luar Jawa pun sama, itu untuk pertanian sangat luar biasa. Jadi ada pupuk yang bisa bikin, ini nanti Pak Yanto akan sampaikan, di mana produknya itu untuk pertanian ada, kemudian untuk, nah ini untuk keharmonisan rumah tangga suami dan istri, Masya Allah luar biasa. Nah, nanti yang penting ini adalah sebuah kesempatan buat sahabat Rex FM ini, kami mengundang karena waktu sangat terjepit. Ini kami undang hari ini, nanti sore Jumat ya, sesudah Jumatan jam 14.30. Bagi yang ingin mengetahui dan ingin mendapatkan perubahan, kalau Kang Ardi saya tanya, kalau sedang punya hutang, kemudian kira-kira yang membangkitkan ekonomi keluarga kita siapa? Kita ya, Bu. Kita sendiri. Gak akan kita gini sama mertua. Kemudian apalagi tetangga, saudara pun kita juga sama. Bahkan kita harus menjadi, ada keinginan, saya ingin menjadi solusi buat orang. Nah itu Allah akan menolong kita seperti itu diniatkan. Nah hari ini jam 14.30 di Hotel Tiara Rex, Jalan Cimanuk 311 Pataruman. HTM-nya ini sebetulnya 50.000. Kang Ardi, tetapi alhamdulillah ada subsidi, subsidi dari tim yang peduli kepada rekan-rekan di sini Rex FM, itu menjadi gratis. Nah pesertanya tapi terbatas tentunya ya, hanya 100 gratis. Boleh saya anjurkan, saya sarankan suami dan istri hadir, kan gratis ini ya, suami istri supaya bersama-sama mengikuti A sampai Z. Kalau bagus, oh ini bagus, ambil peluang ini. Oh ini jelek, jangan diambil. Jadi nanti di pertemuan nanti ini jam 14.30 dimulai dari sholat berjamaah asar, lanjut langsung. Kemudian di situ nanti akan kita sholawat bersama, minta sama Allah. Kemudian di situ juga nanti kita akan mendapatkan solusi ya. Kemudian tentang riba kita perdalam lagi, bagaimana Allah sangat bencinya dan luar biasanya siksaan riba luar biasa terhadap kehidupan kita dan solusinya. Serta di situ nanti terhadir ada testimoni dari para peraih motor, mobil yang udah payang pudak pada lunas. Itu kita menjadi inspirasi bagi kita. Menginspirasi kita. Betul, ada ibu rumah tangga, ada ojol ya yang udah berhasil. Nah, ini ada juga nih Pak Koswara sama Mas Pandi juga ini. Alhamdulillah hadir ke tempat ini. Nanti juga banyak para ibu rumah tangga berhasil di bisnis ini, orang petani banyak berhasil di bisnis ini, para polisi, TNI banyak ikut berhasil di bisnis ini, para ulama, ustadz banyak berhasil di bisnis ini. Luar biasa dari semua golongan, bahkan ada pelajar ya Pak Yanto, pelajar itu dari Tasik itu udah dapat motor sama mobilio, pelajar, santri, jangan lupa santriwati, motor 1 mobilio 1, perempuan, anak kuliah juga bisa. Kenapa? Karena hasilnya modalnya ringan, mudah menjalankannya, bisa diduplikasi, hasilnya luar biasa gitu. Dan kebanyakan yang udah dapat, kita tadi modalnya sangat mudah, sekali seumur hidup, ringan, punya hak 1 kali motor 20 juta, 1 kali mobil 110 juta, 1 kali Pajero 500 juta, 1 kali rumah 1 miliar. Bayangkan dan buktikan nanti di pertemuan nanti, insya Allah kita akan banyak ini. Bagi yang mau daftar, yang termasuk orang yang kena dapat subsidi gratis, cara daftarnya ini ketik nama spasi radio, kirim ke WA atau SMS ke nomornya tadi Kang. Anda bisa mendapatkan jawaban apa yang bisa Anda dapatkan seperti Ustaz Asep sampaikan ya. Oke, luar biasa. Nah, saya ingin ke Pak Suyanto nih, Pak Yanto. Ya. Kita bisa sedikit ceritakan ini bagaimana ini suka duka aja ya. Ya. Semenjak bergabung dan kapan mulai bergabung di komunitas ini? Ini komunitas apa namanya? Komunitas anti riba, Karib, sahabat Karib namanya. Sahabat Karib. Silakan, Pak Yanto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan
Salam bahagia untuk pendengar Rex FM. Ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Nama saya Pak Yanto. Saya bergabung di PCC karena waktu itu lagi galau saya. Pada saat galau, saya bawa mobil, saya mendengarkan radio juga di Bandung, MKFM waktu itu, bahwa ada bisnis yang sangat luar biasa, modalnya kecil, tapi hasilnya luar biasa. Maka saya penasaran, saya hadir di seminar itu. Singkat cerita di seminar itu saya ngahulang saja kan ya, karena bingung di seminar apa gitu kan. Saya hampir mau keluar lagi.